Al-Ustadz Samsudin. Alhamdulillah beliau telah hadir berada di tengah-tengah kita. Mari kita dengarkan, kita simak bersama-sama apa yang beliau sampaikan. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat untuk kita di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Saya pun tak berbanyak kalam, waktu dan tempat dengan segala hormat kami persilahkan. yang mic yang baterai baru mana? Pak Dedi, mic yang baterai baru. Cek halo cek. Jadi cakep. Cek halo cek halo. Oh ini dah. Saya biar ke video semarusinya. Mohon izin pada orang tua kami, guru, para asatidz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. والعاقبة للمتقين فلا عدوان إلا على القوم الظالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إياه نعبد وإياه نستعين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم فصل وسلم وبارك وكرم وعظم على حبيبنا وشفيئنا وقرة أعيننا سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Hadratul Mukarramin yang sama-sama kita muliakan, para alimil ulama, para tokoh masyarakat, wabil khusus para tuan-tuan guru kita, para sesepuh warga kita. Di sini ada bersama kita Al-Mukarram Bapak Ustadz Haji Abdul Rahim, Bapak Ustadz Abdul Razak, Bapak Haji Sain, Bapak Ustadz Tiswani, Ustadz semua nih, Bapak Ustadz Haji Samsuri, serta para hujat, para bapak-bapak sekalian, wabil khusus sahibul bait, sahibul hajat, sahibul musibah, al-mukarram akhina fillah, rekan kita, saudara kita, guru kita Bapak Ustadz Ali Hasib beserta Bapak Muhammad Syarif yang saat ini kita bersama di sini. Acaranya banyak. Yang pertama yaitu dalam rangka 40 hari sepeninggal daripada istri tercinta Bapak Muhammad Syarif, dan juga yang kedua dalam rangka haul daripada orang tua Bapak Ustadz Ali Hasib, yang ketiga dalam rangka yaitu ulang tahun happy birthday anaknya daripada Ustadz Ali Hasib. Acaranya tiga Ustadz Ali. Alhamdulillah. Dan kita hadir bersama di sini juga dalam rangka kajian bulanan daripada Majlis Ta'lim Ainul Yaqin yang saat ini bersabung bersama, bersinergi dengan Majlis Ta'lim Masjid Al-Mujahidin serta warga sekitar yang ada, yang insya Allah mudah-mudahan kita semua yang hadir pada malam hari ini
dengan turunnya rahmat Allah berupa hujan, mudah-mudahan berbarengan kita juga semua mendapat rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga yang punya YouTube nih ada Ustaz Sugiri, Masya Allah, ini kayaknya masuk YouTube ya. Masya Allah, mudah-mudahan kita doain like, share, and Baterainya, baterai yang baru. cek kalau Yang baru mana tuh? Resok. Ya. cek kalau halo cek halo cek bagus. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala pada malam hari ini atas izin Allah. Meskipun hujan, kita semua dapat hadir. Mudah-mudahan langkah kaki kita pada malam hari ini, yang dari rumah, yang dari masjid, yang dari musola, mudah-mudahan semua dihitung balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sahibul bait, sahibul hajat, sahibul musibah, serta jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Cek. Halo, ya udah. Tuh. Nah. Cek halo. Yang kabel nggak ada. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang masalah 40 hari di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi Jalaluddin As-Suyuti, jilid yang kedua ayat 198. Udah kita bubar baik kali ya. Cik. Lu, Le. Cek halo. Cek halo. Cek halo. Nah, begini kan enak. Oh, ono salah tekan ya. Ya cek halo. Kita dikit kasihan gak kedengaran. Cek halo. Ya dah. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi lil Imam Jalaluddin As-Suyuti, jilid kedua halaman 198 dikatakan, Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an, beliau berkata, Belum diganti yang tadi. as-sadaqatu ba'da dafni yabqa sawabuhu ila salasati ayyam, was-sadaqatu ba'da salasati ayyam yabqa sawabuha ila sab'ati ayyam, was-sadaqatu ba'da sab'ati ayyam yabqa sawabuhu ila 25 ayyam, was-sadaqatu ba'da 25 ayyam yabqa sawabuhu ila 40 ayyam, was-sadaqatu ba'da 40 ayyam yabqa sawabuhu ila haulin aw sanatin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dikatakan oleh Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu an bahwasanya yang namanya sedekah. Jadi kalau orang tua kita dulu kalau habis nguburin ada istilahnya gusur tanah. Di sini ada kan ya? Ibarat kata bukan gusuran, gusur tanah, naik tanah begitu. Habis gitu. Itu ada begitu. Makanya ini juga ada di dalam keterangan terkait sedekah ini di dalam kitab Fathul Mu'in. Di dalam kitab Fathul Mu'in bab tentang fil wasiyati, tentang masalah wasiat. Itu kalau di kitab saya halamannya halaman 94, barisnya baris ke 28. Itu dikatakan boleh mualliful kitab daripada kitab Fathul Mu'in ta'lib al-allamah al-imam al-syekh
Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari. Beliau katakan di dalam bab fil wasiyah, mualliful kitab katakan wa tanfa'u mayyitan min warisin wa ghairihi. Bahasanya simpel. Dikatakan oleh mualliful kitab wa tanfa'u mayyitan, dan bermanfaat buat si mayit, bermanfaat buat almarhum, bermanfaat buat almarhumah, min warisin wa ghairihi, baik itu dari ahli warisnya, dari suaminya, dari anaknya, dari orang tuanya, dan dari keluarganya, wa ghairihi, dan juga orang lain yang kagak ada hubungan nasab. Yang penting ini nasab, tapi kita jangan ngomongin nasab, ya kan repot ngomongin nasab, kita nggak punya ilmunya. Udah nggak usah ngurusin nasab, urusin nasib aja kita masing-masing, ya kan? Ngapain ngurusin nasab, orang kita kagak punya ilmunya, nasib kita baik kayak begini. Itu yang perlu kita pikirin, ya kagak? Iya, nasib aja, nggak usah nasab, terlalu jauh buat kita. Wong kita mau orang kampung, ya kan? Nggak usah mikirin nasab, pikirin aja nasib kita, ngapa kayak begini nasib kita. Itu begitu. Ini ngapa bermanfaat, dikatakan bermanfaat buat si mayit, bermanfaat buat almarhum, buat almarhumah dari siapa? Min warisin, dari ahli warisnya, dari keluarganya, dari suaminya, dari istrinya, dari anaknya, orang tuanya, keturunannya, abangnya, adanya yang masih hidup, atau dari orang lain juga bermanfaat. Apa itu dikatakan? Mualliful kitab katakan bahwasanya yang bermanfaat buat si mayit shadaqatun anhu. Yang pertama dikatakan sedekah yang mana ditujukan untuk anhu, bagi dia si mayit. Sedekah yang dikeluarin yang niatnya buat siapa? Buat si mayit. Shadaqatun anhu itu tanfa'u mayyitan, bermanfaat buat si mayit. Mau itu yang dikeluarin dari ahli warisnya, keluarganya, nih saya keluarin nih, namanya pisang, namanya anggur, sampai jagung saya rebus, ya kan, biar dimakan sama jamaah. Belum lagi ntar yang di 2-3 plastik buat ustadz yang ceramah, ya kan. Niatnya sedekah. Ilah curiga baik. 3 sedekah, niatnya sedekah. Kalau niat sedekah mau orang dapat pahala, ya Bang Syarif ya. Niatnya sedekah itu baru bingkisannya doang. Kenapa sih? Niatnya sedekah, ya kan. Ini kita baru ngomongin masalah yang ini ya, yang 7 hari. Yang 7 hari 40 hari, ya kan. Ini sedekah. Kalau niatnya sedekah nyampe. Kenapa mualliful katakan wasadaqatun anhu, sedekah yang ditujukan buat si mayit, tanfa'u mayyitan, bermanfaat buat si mayit. Kita mah emang belum mati jadi kagak tahu manfaatnya. Coba dah kalau mau tahu mati dah. Ntar tahu dah manfaatnya. Oh bener, ternyata bermanfaat. Giliran udah mati loh. Sampai di dalam Al-Quran dikatakan Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akun minas salihin. Ya Allah, ya Rabb, andai kata engkau tangguhkan ajalku ya Allah, aku bisa engkau bangunkan lagi ya Allah, engkau bangkitkan aku lagi ya Allah, fa asaddaqa, niscaya aku mau sedekah, aku mau sedekah, wa akun minas salihin, saya pengen jadi orang saleh. Tuh, makanya banyak-banyak sedekah, nggak boleh pelit. Orang pelit nanti matinya kuburannya sempit, ya kan. Nggak boleh pelit, bakhil, medit, bulu gasiran, pantat kuning, ya kan, burung tekukur, udah lewat itu mah, ya kan. Nggak boleh kita pelit. Hidup kagak boleh pelit, nanti sempit kita semuanya gara-gara kita pelit. Tuh sadaqatun anhu, sedekah tuh bermanfaat tanpa umayitan, bermanfaat buat si mayit, bermanfaat buat orang tua kita yang udah meninggal dunia, bermanfaat buat saudara kita yang udah meninggal dunia. Sedekah anhu yang memang kita niatin buat anhu, buat dia, si mayit tuh yang udah meninggal dunia, itu kita niatin.
ya kan, kebaikan makan apa semua disedekain tuh buat almarhum Abi khusus. Ini malam adalah malam ke-40 daripada istri tercinta Bapak Muhammad Syarif, almarhumah Ibu Saiyah binti Bapak Haji Sain ya. Mudah-mudahan almarhumah diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan kuburnya daripada taman-taman surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tus sedekah anhu minha, kata mualliful kitab, minha diantaranya al-waqfu, wakaf. Wakaf apa aja? Di situ muallif teruskan bahwa saya wakaf banyak. Ada yang dikatakan yaitu mashaf limashafin wa ghairihi. Yang pertama kalau dia mewakafkan yaitu Al-Qur'an, wa ghairi atau yang lain, itu disedekahnya pahalanya nyampe buah si mayit. Ada orang yang sedekah Al-Qur'an. Saya kalau tidak salah 4 atau 5 tahun yang lalu dipanggil ke kantor urusan agama kecamatan Pondok Aren. Itu saya dipanggil Pak Kiai ke kantor. Ada apa Pak Haji? Ini ada sesuatu. Saya dikasih 5 kardus gede, itu isinya Al-Qur'an. Dikepet itu ternyata itu wakaf daripada mereka yang mau nikah. Jadi di Pondok Aren, kecamatan Pondok Aren, berapa tahun yang lalu itu, nggak tahu apakah memang ada yang di sini ngalamin, itu kalau mau nikah nyerahin Al-Qur'an. Itu ada di kecamatan Pondok Aren. Nggak tahu kalau sekarang. Bahwa Al-Qur'an yang diwakafkan nih Al-Qur'an, dan orang kantor urusan agama itu ngebagiin. Saya bawa itu 5 kardus, saya bagiin santri semuanya. Itu cakep. Sebelah ini baru kali ini nih KUA kecamatan Pondok Aren kayak begini. Mudah-mudahan sih semua KUA yang ada terutama di Tangerang Selatan, ya kan, mudah-mudahan tuh saya lihat ada gitu kan, wakaf daripada calon pengantin pria namanya siapa, wakaf dari calon mempelai wanita namanya siapa, itu distempel oleh KUA kecamatan Pondok Aren. Dan saya udah dapat itu 5 kardus dari ketua KUA kecamatan Pondok Aren 4 atau 5 tahun yang lalu, saya lupa, ya kan. Masya Allah tuh wakafun limashafin, jadi mewakafkan mushaf Al-Qur'an wa ghairihi atau yang lain. Dikatakan yang lain mana lagi tuh kalau mualliful kitab menulis wa bina'u masjidin, bangun masjid. Ini orang-orang yang udah berjuang kita punya masjid, ya kan, Masya Allah, yang udah ngewakafin itu masjid, Masya Allah, itu pahalanya terus mengalir. Watan faumayitan, bakal bermanfaat nanti kalau kita udah meninggal dunia. Amin ya rabbal alamin. Tuh kalau tahulannya saya cuma ngasih 2.000 doang. Waktu masih ada nanggok tuh di jalanan, ngocrek di jalanan. Kadang kita lewat kita ngasih, atau lewat depan Masjid Al-Mujahidin tuh ada kotak. Kadang kita taruh, kita masukin gitu kan. Udah kita kasih. Ada juga yang ngasih kepada ketua panitia bagian bangunan dan sebagainya. Itu yang udah kita taruh itu nanti bakalan bermanfaat kalau kita udah jadi si mayit. Kira-kira kita bakalan jadi mayit kagak nih? Jadi mayit kagak? Jadi udah siap semuanya. Ya ilaha illallah. Jadi emang yang namanya jadi mayit orang itu katanya bakal kullu nafsin dha'iqatul maut, semua bakalan mati. Cuma kenapa orang itu berdoa? Ya dia berdoa biar apa berdoa? Doanya biar panjang umur. Ngapa doa minta panjang umur? Karena dia takut mati. Makanya minta dipanjangin umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuh, ya kan? Wakaf limashafin, terus juga bina'u masjidin. Ada lagi mualliful kitab katakan wa ufru bi'rin, yaitu bangun sumur. Saya masih teringat muallim guru saya yang kemarin hari Sabtu beliau dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Maufullah almarhum Kiai Haji Sofwan Nizami. Saya malam masih ngaji dengan beliau di Masjid Raya Bintaro Jaya, kitab Tanbihul Mughtarrin. Ya kan, saya bilang saya kangen Abi gitu kan, saya kangen Kiai. Ternyata pulang dari situ
saya bangun 3:30, selesai sholat tahajud dan sebagainya, terus sholat subuh jam 4:06 kan udah azan. Selesai sholat subuh saya lihat ternyata beliau telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Malam ini adalah malam kedua dan insya Allah besok adalah malam ketiga daripada meninggalnya Tuan Guru Abina Muallimina Kiai Al-Had Ahmad Sofwan Nizami. Mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan beliau dan surga untuk beliau karena beliau adalah orang yang alim, orang yang saleh. Kita semua murid-murid beliau itu merasa kehilangan dengan meninggalnya beliau yang secara mendadak. Saya masih ngaji malam itu, dia akan bab pasal tentang masalah riya dan ikhlas. Beliau membahas masalah kain kafan kematian yang kita kagak tahu apakah sebelum fajar atau fajar besok kita masih hidup. Ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan contoh langsung kepada beliau. Beliau meninggal dunia sebelum matahari terbit. Allah yarham. Mudah-mudahan Allah menyayangi beliau Tuan Guru. Amin. Ya Allah ya Rabbal Alamin. Tuh, beliau sampaikan apa? Kalau memang kepada murid beliau pernah sampaikan kepada kami, wakafin kalau ada masjid, ada musola, cari yang belum ada sumurnya, yang belum ada airnya, kasih sedekah buat pembangunan sumur. Karena yang namanya masjid, namanya musola, pasti dia butuh air. Apakah itu mesinnya, apakah itu buat galinya, atau buat makanan tukang yang gali, maka wakafkan dari sebagian kita punya rezeki buat pembangunan sumur, buat pembangunan air, yang mana air itu nggak akan pernah berhenti, terus akan dipakai buat ibadah orang-orang yang hadir mau sholat di masjid atau musola tersebut. Bahkan bukan hanya yang mau sholat, sampai ada orang yang mau nyuci piring juga dia bisa make. Ada tukang yang namanya tahu bulat, dia juga bisa make. Ya kan, ada tukang cilok, dia juga bisa make. Ya kan, itu manfaatnya banget. Wahakru bi'rin, bangun daripada yang namanya yaitu perairan atau istilahnya itu sumur. Itu bermanfaat. Yang berikutnya mualliful kitab beliau katakan wa qarsu syajarin minhu bi hayatihi au min ghairihi ba'da mautihi. Atau yang berikutnya bisa kita mewakafkan yaitu qarsu syajarin, nanam pohon dari diri kita fi hayati, waktu kita masih hidup kita nanam pohon rambutan. Tuh tadi tuh pagi-pagi makan rambutan sakit perut, ya kan, sorenya makan kuah talam, balik lagi deh tuh, ya kan, pagi-pagi makan rambutan, sorenya kue talam, talam dulu baru rambutan, mencret bisa kita, ya kan, masya Allah, ya kan, toh, ya kan, nanam pohon, pohon itu tumbuh bermanfaat, bisa dipakai, bisa dimanfaatkan bagi kepada yang lain, itu pahalanya terus mengalir. Itu pohon meskipun kita udah meninggal dunia, itu pohon berbuah terus dimakan oleh orang-orang, bermanfaat. Itu bermanfaat nanti kalau kita udah jadi si mayit. Itu dia kata mualliful kitab. Yang berikutnya beliau katakan au min ghairi, atau dari orang lain, bukan si mayit tapi orang lain yang nanam pohon. Katakan kalau Pak Muhammad Syarif ini istrinya meninggal dunia, saya nanam pohon, kata Pak Muhammad Syarif, saya nanam pohon yang mana ini saya wakafkan, pohon ini kalau dia tumbuh, dia berbuah, pahalanya buat istri saya yang udah meninggal dunia, tuh pahalanya mengalir. Ya kan, aumin ghairi, orang lain yang nanam, bukan dia. Waktu dia masih dia kagak nanam, tapi saudaranya ada yang nanam, suaminya nanam, anaknya nanam, niatnya diwakafkan untuk pahalanya kepada almarhumah, itu bermanfaat tanpa umayyitan, bermanfaat buat si mayit. Lalu mualliful kitab beliau katakan wa du'aun lahu. Yang kedua yang bermanfaat buat si mayit adalah doa lahu yang ditunjukkan buat dia. Itu doa yang ditunjukkan buat dia. Ijma'an wa sahhaha fil khabar innallaha ta'ala yarfa'ud darajatal 'abdi fil jannah bistighfari waladi lahu. Mualliful kitab katakan dalam ijma' dan juga dalam hadis yang sahih dikatakan innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala yarfa'ud darajatal 'abdi,
mengangkat derajat seorang hamba fil jannah di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala istighfari waladilahu, atas sebab istighfar anaknya. Jadi anaknya beristighfar mohon ampun kepada Allah, ngirimin doa buat emaknya, ngirimin doa ya kan, anaknya tuh nyampe buat almarhumah, tuh nyampe buat almarhum orang tua kita yang kita haulin, kita kirimin doa. Anaknya istighfari waladihilahu, istighfar yaitu permintaan ampun yang diminta daripada anaknya ditujukan, ya Allah ampuni dosa dan kesalahan bapakku ya Allah. Ya Allah, ya Rabb ampuni dosa daripada istriku ya Allah, orang tuaku yang udah meninggal dunia ya Allah, yang sudah kembali kepada pangkuanmu ya Allah. Itu bakalan nyampe, doa itu bakalan nyampe. Ya Allah akan mengangkat derajat almarhumah di surganya Allah atas sebab istighfar daripada anak-anaknya yang ngirimin buat orang tuanya, saudaranya yang meninggal dunia. Masya Allah. Masih panjang nih, masih terus kagak nih, jam berapa ini gitu? Udah jam 9 lewat. Ya kan, nanti lihat dah di kitab Fathul Mu'in halaman 94 tadi yang saya bilang, bab di pasal tentang fil wasiyah itu ada, nanti bakal ketemu dikit lagi dah ya kan. Wa makna naf'ihi bis sadaqati. Muallif terangin lagi, ini ngaji kan kita ya ngaji. Wa naf'ihi bis sadaqati, wa makna naf'ihi bis sadaqati, dan arti daripada sedekah yang tadi itu dikeluarin, sadaqatun anhu ya kan, sedekah ditunjukkan buat si mayit. Itu artinya apa? Kata mualliful kitab, wa makna naf'ihi bis sadaqati annahu yasiru ka'annahu tasaddaqa. Mualliful kitab katakan bahwa sesungguhnya yasiru, sara yasiru, itu seakan-akan jadi ka'annahu tasaddaqa, sedekah yang dikeluarkan oleh ahli warisnya ataupun orang lain buat si mayit. Yasiru ka'annahu tasaddaqa, itu seakan-akan yang tadi disedekain oleh Bapak Muhammad Syarif, oleh Ustadz Ali Hashim, oleh anak-anaknya, oleh jamaah Ainul Yakin dan jamaah Al-Mujahidin, ka'annahu yasiru ka'annahu tasaddaqa, seakan-akan dia sendiri yang sedekah. Padahal yang sedekah adalah yang masih hidup, dia mau udah kagak. Tapi kata mu'aliful kitab, annahu yasiru ka'annahu tasaddaqa, sesungguhnya seakan-akan dia sendiri yang sedekah, padahal dia kagak sedekah. Tuh makna naf'ihi bis sadaqah. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat, amin ya rabbal alamin. Saya nggak bisa panjang-panjang, nggak bisa lama-lama, percuma panjang kalau kagak masuk. Ya kan, mendingan pendek tapi masuk, ada rasanya. Mendingan begitu, ya enggak kok? Iya, panjang orang masuk-masuk. La ilaha illallah. Mendingan pendek tapi masuk. Udah itu keberasa sampai pagi kebayang-bayang. Oh, semalaman enak banget itu rasanya. Insyaallah mudah-mudahan keberkahan. Untuk haul, kenapa kita haul? Kenapa kita haul? Di dalam kitab Syarhus Sudur. Di dalam kitab Syarhus Sudur dikatakan bahwasanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yazuru ahlal uhud fi kulli haul. Bahwasanya Nabi dulu, Nabi dulu Nabi yazuru ahlal uhud, beliau itu datang berziarah kepada para syuhada yang mati di perang Uhud fi kulli haul, setiap tahun beliau itu ngedoain, datang ziarah ngedoain ya kan, setiap haul itu arti 1 tahun, haul itu 1 tahun, sama dengan makna sana artinya tahun, haul juga artinya tahun, makanya tahunan. Nih haul katanya udah haul yang keberapa orang tua Ustaz Ali? 14 tahun. Ini berarti udah yang ke-14 tahun. Alhamdulillah anaknya masih pada ingat sama babanya. Iya, kebangetan kalau kagak ingat mah. Tuh baba bisa ngomel, enak banget lu kagak doain gua. Emang apa rumah lu tempatnya emang rumah siapa? Iya kagak? Enak buat gua yang bangun, gua yang beli, lu mah kan tinggal nempatin doang. Kalau kan tahun sekali kagak pakai
doain gua kagak sedekahin gua, doain gua, panggil jamaah, panggil tuh Ustaz Samsudin Anjasmara Aldebaran Al-Fakhri. Jangan lupa sedekahnya juga, kasih tuh dia berkat. Mau amplop juga kalau perlu bang ada kasih, niatin buat gua babalu begitu. Alhamdulillah. Ini mah bukan kode atau ngingetin, bukan, ya kan, fadzakir fa inna zikratan fa'ulil mu'minin. Begitu, manfaat insyaallah mudah-mudahan. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau orang tahun udahlah. Ntar saya ngaji lagi dalam kitab Ihya Ulumuddin Al-Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam. Ya panjang lagi. Ntar malam selesai jam 12 malam. Istri saya udah ngingetin, ingat ya malam Senin hujan lagi gitu. Jadi nggak boleh kemalaman. Insyaallah mudah-mudahan bermanfaat. Pendek yang penting masuk daripada panjang tapi kagak masuk, udah gitu hilang begitu aja kagak ada rasanya. Bila taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Mohon maaf, tidak maksud untuk menggurui atau mengajari, kita cuma ngaji bersama-sama apa yang telah disampaikan oleh mualliful kitab, yang disampaikan oleh tuan-tuan guru kita. Berkah daripada kita ngaji sama guru-guru kita, insyaallah bermanfaat buat kita semuanya. Hadanallah wa iyyakum ajmain. Wallahu waliyut taufiq wal hidayah wa biridha wal inayah. Afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Al-Mukarram Al-Ustaz Samsudin yang telah memberikan kita ilmunya. Semoga apa yang beliau sampaikan masuk ke dalam telinga kita, masuk ke dalam kalbu kita, tak henti sampai di situ, dapat kita laksanakan dengan berbuat secara nyata. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita akan meningkat ke acara selanjutnya, yaitu pengumuman kegiatan Majelis Ainul Yakin yang akan disampaikan oleh Bapak Bendahara, Bapak Andika, yang jauh-jauh dari Pondok Bahar hadir pada malam hari ini. Saya pun tak berbanyak kalam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati Syaibul Bait Bapak Muhammad Syarif dan Syaibul Bait juga, yaitu Al Ustadz Ali Hasim yang kebetulan ada sedang berultah ya. Siapa yang ultah? Pak Ustadz, anaknya. Alhamdulillah, semoga panjang umur dan sehat selalu. Amin. Yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Ainul Yakin Al Ustadz Samsuri. Yang saya hormati Al Ustadz Samsudin. Yang saya hormati Al Ustadz Iswadi, Al Ustadz Syaifullah, dan yang saya hormati para tuan guru, para ustadz, para sesepuh yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya rabbal alamin. Dan yang saya hormati juga para jamaah Majelis Taklim Ainul Yakin dan jamaah Masjid apa tadi? Mujahidin. Yang saya tidak sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan tajim saya. Bapak-bapak sekalian, alhamdulillah saya jauh-jauh bisa sampai kemari. Walaupun tadi kendalanya ya cuaca, tapi alhamdulillah saya masih diberikan nikmat sehat, masih diberikan nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga bisa menghadiri acara di tempat Bapak Muhammad Syarif dan Al Ustadz Ali Hasim. Alhamdulillah,
Dan sebagaimana tugas saya yaitu sebagai bendahara dan juga menyampaikan maklumat. Baiklah, tidak panjang kalam lagi, saya akan memberikan informasi untuk data keuangan kita, yaitu Majelis Taklim Ainul Yakin per tanggal 3 November 2024 adalah sebesar Rp1.098.000. Saya ulangi, Rp1.098.000. Alhamdulillah, semoga infak yang telah Bapak-Bapak berikan dapat bermanfaat dan semoga digantikan lagi oleh limpahan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk pengumuman yang kedua adalah kegiatan rutinitas Majelis Taklim Ainul Yakin, yaitu di tempat Al Ustadz Dirman ya, di tempat Al Ustadz Dirman di daerah Lengkong. Semoga Allah memberikan kita nikmat sehatnya, memberikan kita nikmat kesempatan, dan memberikan kita nikmat panjang umurnya. Semoga kita nanti bisa sama-sama hadir di tempat kediaman Al Ustadz Dirman. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Dan sekali lagi untuk saya sampaikan ulang, untuk bulan Desember nanti di tempat kediaman Al Ustadz Dirman di Kampung Lengkong ya. Itu nanti semoga kita semua bisa menghadiri. Dan itu aja dari saya, dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata, apabila ada salah-salah ucap. Yang baik itu datangnya dari Allah dan yang buruk itu datangnya dari diri saya sendiri. Dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah wa kumikum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada